Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Genera Sindoro. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau sharing salah satu materi dari basis Islami Jurisprudence, yaitu tentang eh, konsep harta menurut Islam. Nah, sebelum kita masuk pada konsep harta menurut Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa harta itu adalah merupakan suatu titipan Allah yang pada dasarnya itu hanya dititipkan kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Terus di dalam sebuah harta ini, harta menurut Islam ini yaitu terdapat sebuah kewajiban yang dibebankan kepada pemilik atau yang kepada pemilik untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan. Terus ada harta menurut pengertian harta secara umum. Nah, harta secara umum itu yaitu merupakan sebuah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar, terus baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, itu adalah arti dari harta menurut Islam dan harta secara umum. Terus sedangkan konsep harta tadi menurut Islam itu yaitu ada tujuh konsep. Nah, yaitu di sini ada sumber harta, zakat, sedekah, terus ada keberkatan dalam pengolahan harta, kelima ada warisan, keenam ada larangan sikap kikir dan tamak, ketujuh eh, itu ada namanya konsep ujian dari Allah. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu sumber harta. Nah, sumber harta itu di sini merupakan harta dalam Islam yang dianggap sebagai karunia Allah, yang orang-orang Muslim percaya bahwa semua harta itu berasal dari Allah dan manusia itu adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut atau pengelolaan harta tersebut. Nah, kedua ada zakat. Nah, zakat itu adalah merupakan salah satu pilar Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu memberikan sebagian dari harta mereka tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, terus zakat ini juga merupakan salah satu cara untuk mencapai redistribusi kekayaan dan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Nah, itu adalah zakat. Nah, ketiga ada yang namanya sedekah. Sedekah ini adalah merupakan sebuah sumbangan sukarela atau memberi secara cuma-cuma tanpa meminta atau mengharapkan sebuah imbalan yang diberikan secara individu kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang memiliki ekonomi rendah. Terus sedekah ini merupakan sebuah bentuk amal yang dianjurkan dalam Islam untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Nah, itu adalah sedekah. Terus keempat, ada konsep keberkatan dalam pengelolaan harta. Nah, keempat ini yaitu keberkatan dalam pengelolaan harta ini merupakan sebuah menekankan pentingnya pengelolaan harta yang baik dan etis. Yang dimana dia itu yang dimana itu menghindari riba atau bunga, terus perjudian dan praktik-praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Itu adalah keberkatan dalam pengelolaan harta. Terus kelima ada warisan, konsep warisan. Nah, konsep warisan ini dalam Islam itu merupakan sebuah aturan yang jelas tentang pembagian harta warisan. Nah, yang dimana ini merupakan termasuk perintah tentang siapa yang berhak menerima warisan dan seberapa besar bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Contohnya kepada anak, istri, suami, atau orang sekitarnya. Terus keenam ada namanya konsep larangan sikap kikir dan tamak.
yang dimana larangan sikap kikir dan tamak ini merupakan sebuah ajaran penting untuk menghindari sikap kikir atau serakah, dan tamak terhadap sebuah harta. Nah, di sini tuh diajarkan untuk hidup sederhana dan berbagi dengan orang lain. Nah, itu adalah larangan sikap kikir dan tamak. Terus terakhir yaitu ada konsep ujian dari Allah. Nah, konsep ketujuh ini merupakan sebuah kekayaan dan kemiskinan yang dianggap sebagian ujian dari Allah dalam ajaran Islam. Orang-orang diberikan harta sebagian ujian untuk melihat apakah mereka akan menggunakan harta tersebut dengan benar dan dapat membantu orang lain. Nah, itu adalah ujian dari Allah, yaitu salah satu harta tersebut tadi. Dia harta itu diberikan itu salah satu ujian buat kita, bagaimana kita mempergunakan atau mempergunakan harta tersebut dengan benar. Nah, itu adalah konsep dari konsep harta menurut Islam. Nah, terus dengan demikian dalam Islam harta bukanlah tujuan akhir tetapi alat untuk menguji iman, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, konsep harta dalam Islam itu menekankan tanggung jawab sosial, etika dan pengelolaan yang bijak serta pengabdian kepada Allah. Nah, itu adalah konsep dari harta menurut Islam. Nah, demikian. Terima kasih.